الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moga silakan. Falaisa lahu, maka tidak ada baginya al-yawma hahuna, itu pada hari hahuna, pada hari ini hahuna di sini neraka hamimun selam manhum. Ya, ini menunjukkan bahwasannya orang kafir di dunia nanti di akhirat akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan di dunia merasa aman dari siksa Allah, maka justru dihukum dengan yang sebaliknya, akan sengsara dengan siksa Allah. Tapi kalau perbuatan di dunia merasa takut terhadap siksa Allah, maka justru di akhirat dibuat sebaliknya, yaitu aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wala, dan tidak ada ta'amun, makanan, illa kecuali min ghislin, dari darah dan nanah. ghislin ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama tadi panjenengan bilang darah dan nanah, artinya campuran darah dengan nanah. Tafsiran yang kedua, ghislin itu adalah satu pohon yang ada di dalam neraka. Berarti sama dengan pohon zakum. Maka ghislin pohon ghislin, zakum pohon zakum. Maka ada dua pohon di dalam neraka. Tapi tafsiran yang terkenal memang tafsiran yang panjenengan baca tadi, darah dan nanah. Adapun nanah saja dalam bahasa Arab namanya qoihun. Adapun darah saja dalam bahasa Arab namanya apa? Damun. Nah, kalau campuran darah nanah itu disebut sodidun atau ghislinun. Jadi orang Arab itu bahasanya sangat lengkap. Sama-sama nanah, tapi kalau satunya campur darah, satunya tidak, namanya beda. Yang campur darah sodid, yang tanpa darah qaih. Berikutnya.
la ya'kuluhu, tidak ada yang memakannya, illa kecuali al-khabi'una, para berdosa. Al-khati maksudnya di sini adalah orang-orang kafir. Jadi bukan berarti setiap orang berdosa memakan ghislin, ini tidak. Karena orang muslim yang berdosa tidak termasuk yang dimaksudkan dalam ayat ini. Mereka memang berdosa masuk neraka, tapi hukumannya lebih ringan daripada orang-orang kafir. Makanya para ulama tafsir mengatakan al-khati'un di sini al-kafirun, orang kafir. Terus maka sungguh, fala maka sungguh, ini apa yang kita melihat. berikutnya Mama dan apa lah tidak berhasil kamunya. ya, ini sumpah dari Allah, dan Allah itu bebas bersumpah dengan apapun, berbeda dengan manusia. Bolehnya bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Nama Allah misalnya wallah, sifat Allah misalnya wa rahmatillah, demi rahmat Allah. Adapun Allah bersumpah dengan apapun bebas. Nah, di sini Allah bersumpah dengan makhluk. Makhluk itu ada dua macam. Ada yang tubsirun, yang bisa kita lihat seperti meja dan sebagainya. Ada yang la tubsirun, tidak bisa kita lihat. Misalnya bakteri, virus dan sebagainya. Nah, makhluk Allah ada dua macam. Allah bersumpah dengan semua makhluknya. Kata-kata la biasanya artinya adalah tidak, tapi di sini artinya apa? Sungguh. Kok bisa? Karena lamnya adalah lam zaidah. Lam zaidah itu apa? Lam tambahan. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada kata-kata tambahan itu fungsinya litakid, untuk menguatkan. Berarti fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah. Nah, ini perlu diketahui oleh orang-orang yang mempelajari terjemahan Quran, supaya terjemahannya sesuai betul-betul dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih. Kenapa? Karena ziyadah. Ya. Ya, la-nya itu la ziyadah. Jadi la kalau ziyadah maka dia tidak ada maknanya kecuali penguatan tok. Tapi kalau dia bukan ziyadah tetapi nafiyah, itu artinya adalah tidak. Atau nahiyah artinya jangan. Nah, maka la itu ada tiga. Ada nafiyah, tidak. Ada nahiyah, jangan. Ada zaidah, tidak diartikan, tetapi hanya fungsinya untuk menegaskan. Nah, karena untuk menegaskan ya berarti kita ganti dengan kata-kata sungguh. Nah, terus Tahu sebenarnya dia adalah kalau dengan waktu yang diturunkan Rasul hari ini yang mulia. wahyu yang diturunkan oleh Rasul yang mulia, begitu terjemahnya Pak ya? Ya, boleh. Berarti kalau dikatakan Rasulin Karim, wahyu yang diturunkan oleh Rasul yang mulia, berarti yang dimaksud Rasul mulia ini siapa? Yang diturunkan loh, berarti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang disampaikan atau ditablikkan, nah berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita menerjemahkannya gimana. Apakah qaulu Rasulin Karim, ucapan atau wahyu yang diturunkan oleh Rasulin Karim, atau yang diturunkan kepada Rasulin Karim, atau disampaikan oleh Rasulin Karim. Kalau diturunkan oleh, berarti malaikat Jibril, Rasulin Karim. Kalau diturunkan kepada, berarti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya benar bahwasanya malaikat Jibril istilahnya Rasulin Karim, dan Rasulullah pun juga istilahnya adalah Rasulin Karim. Karena Rasul itu ada dua, ada dari manusia, ada dari malaikat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Monggo.
wala dan bukanlah dua di Al-Quran qaulin perkataan seorang syair. Syair itu artinya seorang syair. Qalilan amat sedikit ma tu'minun apa yang mereka Kalian, bukan mereka, tapi kalian. wala dan tidak pula di qaulin ucapan kahinin bukan teman. Qalilan amat sedikit ma tadakkarun mengambil pelajaran. Ya, jadi Al-Quran ini dituduh oleh orang-orang kafir dengan banyak tuduhan. Pertama, mereka menuduh ucapan penyair. Kedua, mereka menuduh ucapan dukun. Ketiga, mereka menuduh ucapan penyihir. Empat, mereka menuduh ucapan orang gila. Empat, Pak. Nah, kalau Qur'annya dituduh empat, berarti Nabi Muhammad SAW juga dituduh empat. Apa saja? Penyair, dukun, orang gila, penyihir. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innahum lafi qawlim mukhtalif. Innakum, sesungguhnya kalian orang-orang kafir, kalimatnya itu bermacam-macam dalam menilai Nabi Muhammad SAW. Dan itu menunjukkan kalimat yang batil. Satu orang kok statusnya banyak, status ya satu aja. Karena apa? Dia melakukan satu pekerjaan saja, yaitu mendakwahkan Islam ini. Maka ayat ini membantah ucapan orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah hanya sebutkan dua. Yang penyihir dan orang gila itu disebutkan pada tempat yang lain. Misalnya pada surat Nun, wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, itu membantah ucapan yang lain. Dan ayat ini ada sejarahnya di dalam biografi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malam-malam itu nguping bacaan Quran Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau sedang baca Quran salat tahajud. Umar sudah siap dengan pedang ingin menebas leher Nabi SAW. Tapi karena Nabi sedang baca Quran, dia terhanyut dengan bacaan Quran. Loh, ternyata kok indah sekali. Nah, begitu Nabi membaca ayat Quran, maka sangat indah, maka Umar membatin dalam hatinya, Muhammad betul-betul penyair. Ternyata Rasulullah pas baca ayat ini, Pak, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sayyidina Umar kaget, loh kok dia iso ngerti batinanku? Oh, dukun tenan ki Muhammad iki. Terus Nabi mau melanjutkan, Pak. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Langsung lemes Sayyidina Umar nih. Wah, jan kalah aku nih. Saya batin penyair, kemudian muncul ayat yang membantah. Saya batin dia dukun, muncul ayat yang membantah. Akhirnya Sayyidina Umar masukkan pedangnya ke sarungnya, Pak. Rasidu mateni, mulai lemes, dan itu salah satu penyebab Sayyidina Umar akhirnya dapat hidayah. Jadi tidak hanya karena saudari perempuannya, enggak. Saudari perempuannya ketika dia akan menampar pipinya kemudian keluar darahnya itu ya, itu juga salah satu penyebab dia jadi iba kepada adiknya sendiri kok sampai keluar darahnya gara-gara dia tampar. Tapi salah satu hidayahnya karena ayat ini. Nah, monggo. Tanzilur Rabbil Alamin. Tanzilu yang diturunkan, yang diturunkan Al-Quran itu Rabbi dari Tuhan Al-Alamin semesta alam. Rabb itu adalah nama Allah. Kemudian nama ini bisa disambung dengan kata yang lain, misalnya Rabbin Nas, Rabbil Alamin, Rabbir Ruh, Rabbil Malaika, bebas ya. Karena semua makhluk ini yang menciptakan adalah Allah. Kemudian Al-Alamin itu adalah semua makhluk, itu disebut Alamin. Jadi hanya ada dua. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Alamin. Semua selain Allah disebut Alamin. Ada alam binatang, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat,
ada alam angkasa. Nah, dan semuanya itu adalah alam. Maka kata-kata Rabbil Alamin menunjukkan bahwa Allah adalah pemelihara terhadap segala sesuatu selain dirinya. Berikutnya, walau taqawwala kiranya dia Nabi Muhammad mengadakan malaina ba'dul al-aqawi atas kami, bagian saja perkataan atas nama kami, la akhadna niscaya kami akan benar-benar menyiksanya dengan sepenuh kekuatan. Iya. Jadi Allah mengancam seandainya Nabi Muhammad SAW itu berdusta satu saja ayat, atau separuh ayat, atau seperempat ayat, pokoknya ba'dul aqawil, sebagian ucapan saja. Kalau dia berbuat dusta atas nama Allah, nambah-nambahi, maka sudah langsung mati Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Muhammad sampai hari ini, yaitu waktu turun ayat ini, masih hidup sehat walafiat, berarti dia itu bukan pemalsu. Karena kalau dia pemalsu, saya jamin langsung mati saat itu juga, karena langsung dikampleng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngamplengnya dengan apa? Bil yamin. Dalam bahasa Arab, kata-kata yamin itu arti asalnya adalah tangan kanan, tapi kemudian ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan kekuatan, karena mereka itu suka menggunakan kata-kata majaz. Majaz itu kata-kata yang asalnya sesuatu kemudian digunakan untuk makna yang lain. Seperti misalnya asadun, arti asalnya apa? Singa, digunakan untuk makna pemberani, itu majaz. Yaminun, arti asalnya tangan kanan, maksudnya kekuatan. Nah, itu adalah majaz. Berikutnya, Summa potokna, kemudian kami benar-benar memotong al-watin, nama lainnya adalah niyatul qalbi. Kalau bahasa kita urat nadi atau urat hati. Disebut urat hati kenapa? Karena nyambung kepada hati. Dan urat ini kalau dipotong tidak ada satupun yang bisa hidup, pasti mati. Nah, sehingga maksud ayat ini adalah Muhammad sudah pasti mati pada saat dia membuat kedustaan atas nama Allah, meskipun hanya sebagian ucapan, belum sampai satu ayat sudah langsung mati. Artinya ini penegasan kepada orang-orang kafir, beliau jujur, apa yang disampaikan betul-betul wahyu 100%, tidak ada penambahan atau pengurangan. Nah, kama minkum, maka tidak ada pun akadin amiku dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya. Iya, jadi maksudnya kalau Nabi Muhammad SAW disiksa oleh Allah dan dibunuh oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan beliau. Artinya apa? Yang punya kekuasaan penuh hanya Allah. Nabi Muhammad hanya sekedar penyampai. Penyampai tidak benar dikampleng sama yang nyuruh. Seperti kalau kita nyuruh seseorang, kemudian dia tidak melakukan sesuai apa yang kita lakukan, yang kita inginkan, pasti kita tidak ridho, kita marah mungkin. Nah, pemotongan urat nadi itu. Kenapa nih kok pemotongan urat nadi? Hajiz itu menahan dari apa? Dari pemotongan urat nadi tadi. Berikutnya, jadi hajiznya artinya menahan, ya. Nah, adapun dari pemotongan urat nanti itu yang anhunya tadi itu. Berikutnya. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran. Latat kirotun, benar-benar suatu pelajaran ilmu tabi bagi orang-orang yang bertakwa.
Kata-kata tazkirah kalau diartikan pelajaran saya kurang cocok, Pak. Lebih bagus diartikan apa? Peringatan. Jadi memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Loh, kan Quran peringatan untuk seluruh manusia, betul. Tapi yang bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini seperti kata Allah dalam surat Al-Baqarah, hudal linnas, hudal lil muttaqin, awal Baqarah. Padahal Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Tapi kenapa Allah mengatakan hudal lil muttaqin? Karena yang bisa mengambil petunjuk hanya orang bertakwa. Nah, demikian juga di sini. Sebenarnya Quran itu peringatan untuk semua manusia. Tapi yang bisa mengambil peringatan ini sebagai pelajaran hanyalah orang-orang bertakwa. Sehingga ini maksudnya adalah bahwa mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari Quran. Nah, Kalau terjemahnya nggak ada sama sekali. nggak ada apa? Peringatan atau pelajaran. Oh, lah apa artinya? Bisa sebetulnya yang Quran itu Oh ya, kacamatanya kurang besar berarti. Nggak apa-apa, karena tulisannya memang kecil. Oke, berikutnya. Wa inna lana'lamu, sesungguhnya kami benar-benar mengetahui, anna minkum, bahwa di antara kamu mukadzibin, ada para pendusta. Ya, ini ancaman. Bentuknya berita, tapi maksudnya ancaman. Jadi Allah memberitahu, saya tahu loh, di antara kalian tuh ada yang mendustakan, tahu saya. Artinya orang-orang yang mendustakan tuh jangan bersantai-santai. Saya mau kirim siksa detik ini, bisa. Lah kenapa Allah tidak segera kirim siksa? Karena Allah rahmatan, salah satu sifatnya adalah rahmatan, mempunyai rahmat kepada seluruh manusia. Dikasih tunda, dikasih waktu, barangkali mau mengambil pelajaran. Nah, wa innahu dan sesungguhnya dia dan dusta terhadap Al-Quran hasratun, sungguh benar-benar menjadi penyesalan kafirin atas orang kafir. di situ diartikan sesungguhnya dia yaitu mendustakan Quran, ya kan? Berarti dikembalikan kepada mukadzibin tadi. Tapi kalau dalam tafsir Jalalain, wa innahu sama dengan wa innahu yang sebelumnya. Wa innahu yang sebelumnya kemana? Quran, ya kan? Berarti wa innahu yang di sini juga Quran. Ya nggak apa-apa, Pak. Bisa nih. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran, la hasratun, sungguh menjadi penyesalan yang sangat dahsyat alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Quran menjadi penyesalan yang sangat dahsyat. Quran menjadi penyesalan yang sangat dahsyat apabila mereka di akhirat melihat pahala yang diberikan bagi orang-orang yang mengikuti Quran. Jadi Quran kan diturunkan supaya diikuti. Mereka di dunia malah tidak mau mengikuti. Nah, di akhirat ketika melihat, loh, ternyata orang-orang yang mengikuti Quran masuk surga, dapat pahala banyak. Nah, saat itulah mereka nyesel. Nyesel kenapa dulu tidak mengikuti Quran. Nah, maka hunya boleh dikembalikan kepada Quran supaya sama dengan wa innahu yang sebelumnya. Boleh dikembalikan kepada pendustaan karena inti maknanya sama, ya kan? Bisa orang kafir, bisa Quran. Bukan orangnya, tapi perbuatannya. Kalau mukadzibin kan orangnya. Tapi dikembalikan kepada perbuatan yang terkandung pada kata-kata mukadzibin. Jadi mengembalikan itu tidak harus kepada lafalnya, boleh kepada maknanya. Mukadzibin artinya orang-orang yang mendustakan. Berarti makna yang terkandung apa di situ? Pendustaan, ya kan? Nah, maka hunya kembali kepada perbuatannya itu menyebabkan hasrah, penyesalan terhadap orang-orang kafir. Dan hasrah itu bukan penyesalan saja, tapi penyesalan yang dahsyat. Kalau penyesalan biasa namanya nadamah. Nah, di sini hasrah itu tingkatnya lebih tinggi. Kayak seperti apa ya? Misalnya
Haus biasa dengan haus dahsyat. Nah, itu dalam bahasa Arab dibedakan. Demikian juga apa? Nyesel biasa dengan nyesel dahsyat dibedakan. Monggo. Wa innahu dan sesungguhnya ya Al-Quran itu al-haqqu sungguh kebenaran al-hakim yang meyakinkan. Nah ya, yakin itu ada beberapa tingkatan. Apa saja? Ilmul yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Nah, Allah mengatakan Quran itu hakul yakin. Jadi kebenarannya sudah tingkat paling tinggi. Ilmul yakin, ilmu yang yakin. Contohnya panjenengan tahu berilmu bahwasanya di Mekah ada Ka'bah. Padahal panjenengan belum pernah ke sana. Nah, itu namanya ilmu yakin. Begitu panjenengan berangkat umroh, kemudian masuk pelataran Masjidil Haram, mata melihat bodi Ka'bah, nah itu bertambah yakinnya menjadi ainul karena matanya melihat. Begitu panjenengan memulai tawaf, kemudian nyentuh Hajar Aswad, tak, nah itu hakul yakin. Atau sudah sangat dekat, nah, sehingga antara mata dengan Ka'bah ini sudah tidak bisa didustakan lagi, nggak mungkin keliru bahwa itu Ka'bah, itu sudah hakul yakin. Nah, tingkatannya ada 3 tersebut. Sama dengan nafsun, nafsun itu tingkatannya ada 3. Nafsun ammaratun bisu, apa lagi? Nafsun lawamah, apa lagi? Nafsun mutmainnah. Ammaratun bisu yang suka membisiki yang jelek-jelek. Kalau lawamah itu yang suka mencela dirinya sendiri. Aku kok ngene ya, aku kok ngene ya, kudune aku ngene. Nah, mencela dirinya artinya apa? Dia masih punya kebaikan sehingga kalau melakukan keburukan tuh dia cela dirinya sendiri. Kalau mutmainnah itu sudah tenang, Pak. Udah diganggu apapun ora noleh. Melihat cewek dengan tembok podo rane bedani. Nah, itu nafsun mutmainnah, Pak. Kalau melihat cewek, wah ayu tenan. Nah, itu masih apa? Amarah atau lawamah. Belum mutmainnah belum. Kalau mutmainnah diganggu apapun ora tertarik aku. Tertariknya cuma Allah tok. Nah, itu nafsun mutmainnah. Berikutnya, Pak. Wasabti maka tasbihlah bismi dan menyebut nama Allah 3 penting dan Bagaimana cara kita mentasbihi nama Allah yang Maha Agung? Mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Makanya ketika kita membaca fasabbih bismi rabbikal azim, maka bagus kalau kita kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Langsung dipraktekkan. Baik, sekarang kita baca ayat ini, kemudian kita lanjutkan dengan tasbih. Monggo. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Dan Subhana rabbiyal azim ini disunnahkan untuk dibaca pada saat ruku'. Subhana rabbiyal a'la disunnahkan dibaca pada saat sujud. Kemudian ada kaidah tafsir mengatakan kullu tasbihin fil Qur'an fahuwa salat. Setiap kata-kata tasbih dalam Al-Quran itu maksudnya salat. Berarti fasabbih bismi rabbikal azim, kita disuruh untuk melakukan salat. Kenapa salat disebut sabbih? Karena ketika rukuk membaca Subhan Rabbiyal Azim, ketika sujud membaca Subhan Rabbiyal A'la. Dan kaidah itu bisa diterapkan untuk ayat ini, juga bisa diterapkan pada ayat-ayat yang lain. Maka ringkasnya kalimat fasabbih ini bisa ditafsiri 2 ya, bisa ditafsiri tasbih sebagaimana yang kita kenal subhanallah, bisa ditafsiri salat sebagaimana kaidahnya para ulama tadi. Berikutnya surat Ma'arij. Dan surat Ma'arij ini disebut Ma'arij karena ada kata-kata Dzil Ma'arij pada ayat yang kedua. Monggo. Sana telah meminta, saya belum meminta diazabi dengan siksaan waqi'in yang pasti terjadi. Ini Allah membicarakan satu tokoh kafir yang kurang ngajar kepada Allah.
Kurang ajarnya bagaimana? Disebutkan pada ayat yang lain, Pak. Dia mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau Quran yang dibawa Muhammad ini memang betul-betul kebenaran, maka kami-kami yang mendustakannya tolong disiksa saat ini juga. Turunkan batu dari langit. Yang kurang ajar, Pak. Terus setelah ngomong begitu, dia mengatakan kepada Muhammad, "Loh Muhammad, orang nek batu berarti kowe ngapusi." Karena terbukti apa? Allah tidak menurunkan batu ketika saya mendustakan kamu. Nah, Allah kemudian turunkan ayat ini. Sa'ala sa'irun bi'adzabi waqi'. Artinya Allah mengingatkan ya, kamu mendustakan begitu itu, kurang ajar begitu itu. Saya tahu jadi memang saya tidak sengaja tidak menyiksa secara langsung. Dan ini secara ilmu qiraat boleh dibaca dengan dua bacaan. Boleh sa'ala, boleh sala. Saya lebih suka bacaan yang kedua, Pak, karena lebih ringan. Sala sa'ilun. Enak lagi daripada sa'ala, kapotan. Coba kita baca yang mudah. 1 2 3. Sala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Dan ini boleh panjenengan baca setelah ini karena ini termasuk qiraah mutawatirah. Nah, maka sudah saya ijazahkan untuk kata-kata sa'ala dibaca dengan sa'ala. Berikutnya, namanya orang ini Nadhr bin Harith, seorang tokoh kafir Quraisy. Nah, berikutnya, untuk orang-orang kafir laisa tidak dalam baginya dafiq. ya, jadi maksudnya siksa Allah kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Dan ini nggak perlu bukti, Pak, karena bukti udah banyak. Banjir Sumatera, ya, bisa ditolak tidak? Tidak bisa. Ya. Nah, Allah sudah menghendaki, ya sudah, nggak bisa ditolak. Berikutnya, Dengan melalui dari Allah di pemilik al-ma'arij, tempat-tempat untuk yang dimaksud al-ma'arij itu adalah langit. Kenapa disebut ma'arij? Karena dia itu tempat-tempat naiknya para malaikat. Jadi langit kan ada 7 lapis. Nah, para malaikat itu tinggalnya di langit, Pak. Dan setiap langit ada pintunya, ada penjaganya. Tidak boleh naik turun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malaikat Jibril nggak bisa masuk kecuali diizinkan. Pada waktu Isra Mi'raj, malaikat Jibril mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadha? Jibril. Man ma'ak? Muhammad. Ursila ilai? Ursila ilai. Ya. Jadi pertanyaannya, siapa kamu? Bersama siapa kamu? Dia sudah diizinkan atau belum? Nah, 3 pertanyaan, Pak, baru dibuka pintunya. Dan ini mengingatkan saya kondisi Ustadz Mudzakir hafizahullah. Saya bertemu kepada beliau lewat para santri. Saya dulu juga santri beliau, tapi kemudian sudah lulus kan, sudah nggak di pondok. Nah, sekarang kalau mau bertemu beliau, menghubungi para santri. Nah, santrinya tanya kepada saya, udah dapat izin dari beliau atau belum, atau sudah menghubungi beliau atau belum? Nah, gitu. Artinya kalau sudah menghubungi berarti tinggal lanjut. Tapi kalau belum menghubungi, nah berarti masih perlu minta izin dulu. Bisa diizinkan, bisa juga tidak. Tapi kalau sudah menghubungi, nah tinggal lanjut saja. Mirip dengan malaikat tadi ya. Apakah sudah diizinkan naik ataukah belum? Nah, berikutnya. Ta'ruju naik al-maula ikatu para malaikat waruku dan Jibril bilaihi kepadanya di dalam yaumul dari karena mereka itu yang padanya komisi nama masing-masing 50 tahun. Ya, ini kalau menurut tafsir Jalalain bacaannya itu berhenti sampai di warruhu ilaih titik, Pak. Jadi maksudnya Allah itu punya ma'arij, yaitu langit-langit di mana ta'rujul malaikat warruhu ilaih, malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala lewat langit-langit tadi. Titik.
Dah selesai pembicaraan. Lalu muncul pembicaraan yang kedua. Karena itu tolong ini dikasih tanda ya. Di sini titik. Alias lebih bagusnya kita berhenti di sini. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Udah. Terus kalimat baru. Fi yaumin. Fi-nya kembali ke mana? Bukan kembali ke ta'ruju, tapi kembali kepada sesuatu yang mahdzuf, yang dihapus, yaitu bi'adzabi waqi'. Siksa yang terjadi, yang pasti terjadi. Terjadinya kapan? Terjadinya adalah fi yaumin, pada satu hari, yaitu hari akhirat. Kana miqdaruhu, yang adalah satu hari tadi kadarnya itu khamsina alfasanatin, seperti 50.000 tahun bagi orang-orang kafir. Jadi saking beratnya hari akhirat, maka satu hari dirasakan oleh orang kafir seperti berapa? 50.000 tahun. Bagi orang beriman dirasakan kasolatin maktubatin, seperti sholat fardu. Salat fardu paling 10 menit, 15 menit. Nah, hari akhir oleh Allah dibuat ringan bagi orang beriman seperti salat fardu. Sementara orang-orang kafir merasa sangat berat seperti 50.000 tahun. Dan kondisi seperti ini, beda rasa, itu sudah kita dapatkan di dunia, Pak. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil, oleh bapak saya ditinggal di Sragen, Pengkok. Waktu itu masih gelap gulita, belum ada listrik. Kalaupun ada listrik cuma lampu 5 watt nih kok, jaraknya jauh nih, sehingga tidak ada yang berani keluar rumah. Saya ditinggal 3 hari Pak di rumah mbah saya. Jadi beliau ngajar di Pengkok toh, terus saya ikut 3 hari disuruh nginep di sana. Kemudian setelah 3 hari dijemput lagi. Nah, ditanya gimana rasanya? Rasanya seperti sebulan ya, semumet aku. Karena tidak ada warung gitu, sepinya nyenyap sekali. Habis Isya udah nggak ada orang di jalan sama sekali. Susahnya bukan main Pak. Kalau hidup di perkotaan kan rame, enak, nyaman. Nah, itulah perbedaan rasa ketika tidak nyaman dengan nyaman. Kalau tidak nyaman rasanya lama sekali. Nah, seperti ini juga mereka merasakan lama sekali. Tapi sekarang kita baca berhenti di ilaih, monggo. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nah, fi-nya kembali kepada azabi waqi' pada ayat pertama itu. Berikutnya, menurut tafsir Jalalain berikutnya. Fasbir, maka bersabarlah, sabaran jamilah, dengan kesabaran yang baik. Bagaimana kesabaran yang baik itu? Sabar yang tidak ada keluh kesahnya, itu namanya sabar yang baik. Kalau habis keluh kesah kemudian nyabar-nyabarkan diri, nah, kurang baik itu. Wah, panas ya karu-karuan, cah. Habis itu sabar aja lah ya, terima sama kondisi, nggak usah menggerutu. Nah, itu sabarnya kurang bagus. Panas, alhamdulillah panas, sehingga teringat neraka, sehingga bisa semangat beramal. Nah, alhamdulillah berarti baik ya. Tapi kalau menggerutu dulu, nah, itu berarti sabrun ghairu jamil. Berikutnya. Innahu, sesungguhnya mereka yarawnahu, memandangnya siksa itu ba'idan, jauh. Yang dimaksud jauh itu adalah tidak akan terjadi. Jadi orang Arab punya makna majazi untuk kata-kata ba'id. Makna hakikinya ba'id itu jauh. Makna majazinya ba'id itu tidak mungkin terjadi. Jadi yang dimaksud ba'ida di sini adalah mereka menganggap siksa itu nggak ada, nggak bakal ada, nggak bakal terjadi. Sebaliknya, kalau kita yakin terjadi, maka disebut apa? Qariba. Berikutnya, monggo. Wanarahu, dan kami memandangnya siksa itu qariban, dekat. Nah, dekat di sini maksudnya pasti terjadi. Sehingga tidak bisa dibantah, katanya dekat. Ini kok sudah 1445 tahun sejak turun ayat ini sampai sekarang kok azab neraka kok belum datang. Mana dekatnya mana? Nah, kamu salah paham. Dekat di sini bukan dekat sak meter, itu bukan. Tapi ini
majaz ya, yaitu apa? Pasti terjadi. Sehingga kalau panjenengan ditanya orang kapan nikah Pak, sementara panjenengan belum siap menikah, jawab saja qarib, pasti. Meskipun setelah ngomong qarib randang-dang nikah, nggak apa-apa. Jarinya qarib Pak, ya setahun urung nikah. Oh tenang aja, qarib. Qarib itu tidak harus apa? Jaraknya dekat nih. Yang penting pasti atau tidak nih. Pasti qarib. Ini bahasa Arab ya. Nah, maka kita harus paham ada istilah hakiki, ada istilah majazi. Nah, di sini dimaksudkan makna majazinya sehingga nggak bisa dibantah dengan pertanyaan seperti itu tadi. Berikutnya. Yauma pada hari takunu menjadi sama oleh langit luluhan perak. Apa? Luluhan perak. Luluhan perak itu adalah tafsiran Jalalain juga begitu. Kadza ibil fiddah, seperti perak yang cair. Sementara saya dulu mendapatkan terjemah yang lain, al-muhl itu adalah kotoran minyak. Nah, coba nanti dicari di buku-buku terjemah Quran yang lain, ada yang enggak yang menafsirkannya, menerjemahkannya dengan kotoran minyak. Kalau ada ya berarti memang apa? Itu adalah lafal mustarak. Nah, kebetulan di sini dalam tafsir Jalalain cuma ada satu tafsiran, yaitu cairan apa? Perak tadi. Berikutnya. Takunu dan menjadi al-jibal gunung kalminan seperti bumi yang Ini semua kondisi di hari kiamat. Pertama, langit yang sangat kuat terbentang itu akan menjadi seperti meleleh, seperti minyak yang apa? Meleleh, atau seperti perak yang meleleh tadi. Nah, jadi udah rusak langitnya. Kemudian gunung yang sangat kokoh itu akan berterbangan, diombang-ambingkan oleh angin sebagaimana kapas. Jadi diibaratkan seperti kapas itu dari sisi ringannya ketika diterbangkan oleh angin. Tapi bukan berarti diterbangkan masih dalam bentuk gunung gede gitu, bukan Pak. Remuk gunungnya. Jadi gunung yang kokoh akan remuk menjadi debu, kemudian bertebaran oleh angin. Paham ya? Nah, sehingga ayat-ayat ini tidak bertentangan. Ada ayat yang mengatakan gunung katanya seperti debu. Ada ayat yang mengatakan gunung katanya seperti kapas. Semuanya benar. Itu kondisi-kondisi yang berlanjut antara satu kondisi dengan kondisi berikutnya. Wala dan tidak ada yang selalu bertanya amin memasuki amin namanya. Kenapa tidak bertanya? Karena sudah sibuk dengan urusannya masing-masing takut masuk neraka. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran pada ayat yang lain, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan kondisi seperti itu sudah kita temukan di dunia, Pak. Ketika orang itu sibuk dengan urusannya, maka dia itu tidak ingat orang yang dia ingat, atau dia tidak ingat kondisi di sekitar dia, nggak sadar. Begitu kesibukan pikirannya sudah berhenti, nah dia sadar kembali. Contoh paling gampang ketika gempa Jogja dulu, ya kan? Pagi-pagi toh ada ibu-ibu yang sedang mandi, rampung gempa Pak, melayu, nggak sadar. Begitu gempa selesai, loh kok aku kayak gini, langsung cari tutup. Nah, itu cerita yang sangat masyhur dan itu masuk akal. Karena semua orang sibuk dengan menyelamatkan dirinya sendiri, khawatir terkubur di dalam rumah, akhirnya lari, nggak sadar bahwa dia mengalami kondisi tidak sempurna pakai pakaian. Dan itulah yang ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kalau di padang mahsyar cowok cewek semuanya tidak pakai baju, gimana dong, malu sekali. Nah, kata Nabi, orang-orang itu sudah tersibukkan dengan urusannya sehingga tidak membahas atau tidak mikir masalah itu tadi. Jadi nggak ingat kalau ada titik di bawahnya itu, Pak. Kotar katur ya raisin. Tidak ingat sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Kalau mau ada pembahasan silakan.
keterangan yang tadi gunung tertahan seperti napas itu untuk keterangan tentang gunungnya itu dalam kondisi remuk hancur mungkin bisa didapat pada ayat yang lain. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajaw wala amta. Surat apa itu? Surat Thaha ya. Nah, nanti dicari surat Thaha. Panjenengan baca dari Fatihah sampai Anas ketemu. Kalau kesuwen ya berarti dari Thaha sampai akhir suratnya. Jadi tidak ada yang menonjol, tidak ada yang melengkung nih. Jadi udah rata semuanya. Ada lagi? Kemarin kesebenarnya itu yang lihat dia itu merasa untuk taklim itu sebenarnya satu banget. Dia tuh surat-surat sudah vaksin. Tapi dia itu masih merasa jauh sama Allah Ta'ala. Alhasil masih sering melakukan hal-hal yang tangguh atau bahkan mungkin kemaksiatan yang mungkin menjadikan hatinya merasa takut. Manusia memang tidak akan lepas dari syahwat, karena memang manusia diciptakan sudah ada apa? Syahwat. Tapi manusia juga dikasih akal. Nah, kita mau ngikuti mana? Ngikuti akal atau ngikuti syahwat? Ngikuti syahwat remuk terus. Kalau ngikuti akal, insya Allah bisa bagus. Nah, sekarang sudah ngikuti ta'lim, kajian rajin, tapi juga masih maksiatnya lembur terus. Gimana ini? Kata guru kami, Syekh Khalid Bahumaid, tidak ada yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya lemah untuk menahan diriku dalam bab ini. Tolong saya diatur. Pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus dengan yakin bahwa dia memang pengen berubah. Orang tidak akan berubah kecuali dirinya mengubah sendiri. Kalau dirinya nggak mau mengubah, mbok sampai mati tidak akan berubah. Misalnya orang sudah terbiasa begadang, tidak tidur sampai jam 1, jam 2, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ada kan orang-orang gitu. Terus subuhnya ke masjid, padahal ya muslim, istrinya kerudungan. Itu orang kayak begitu tidak akan berubah kalau dia mau apa? Mengubah. Tapi kalau dia tidak mau mengubah dirinya, jadi misalnya melihat jam 10 ambil bantal tidur, nggak mau berbuat begitu, mbok sampai mati kayak gitu perbuatannya itu. Saya punya tetangga dulu di Ngeruki, udah tua, udah batuk-batuk, masih ada begadang aja, karena itu udah kesehariannya. Apa yang dilakukan? Ya gue nongkrong ngeten iki. Sampai akhirnya remuk paru-parunya. Naudzubillah. Duitnya sudah habis, paru-parunya remuk, nggak bisa bekerja. Akhirnya setiap hari cuma ngeten iki, Pak, ning pinggir dalan. Ameh bantu nggih pripun meleh. Wong nyeter ning masjid nih. Nah, susah nih. Nah, kayak begitu tidak akan berubah kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Ngerokok mau ninggalkan gimana? Nggak akan dia bisa ninggalkan kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Ada ayat, meskipun tafsirannya bukan itu, tapi bisa kita petik pelajaran darinya makna tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tafsirannya bukan ini tadi, bukan, okay? Tapi bisa kita petik dari ayat tadi pemahaman yang kita bahas ini tadi. Makanya ada asar mengatakan kalau seseorang itu diberitakan berubah wataknya, jangan percaya. Tapi kalau diberitakan ada gunung pindah tempat dari Solo pindah ke Surabaya, gunung tadi, percayalah. Artinya secara teori ilmu bumi itu bisa geser, itu bisa. Tapi kalau watak kok berubah, nah, kata asar ini tadi nggak mungkin. Dan itu ternyata setelah dipelajari dalam ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan manusia, itu benar teori itu, Pak. Watak itu nggak bisa diubah karena sudah ada apa istilahnya program. Nah, di otak kita udah ada programnya. Ki watake wong pelit misalnya, itu sudah terwatak begitu.
Tetapi kita bisa melatih diri sehingga kita meninggalkan watak tersebut, bisa. Tapi wataknya nggak berubah. Jadi watak kepelitan masih ada. Hanya karena dia memaksakan diri, saya tidak mau menggunakan program saya tadi, saya pengen program yang lain. Nah, bisa. Tapi tetap orang seperti itu tidak akan sama dengan orang yang sudah diprogram, diwatak oleh Allah, orangnya dermawan. Jadi dermawan watak tadi, nah itu sudah terprogram dalam setiap kepala manusia ini, memang sejak lahir sudah terprogram dermawan. Maka ada seseorang sahabat Nabi yang kata Nabi, kamu punya dua sifat yang bagus, Allah suka. Satu, kamu itu orangnya tidak mudah marah. Dua, kamu itu orangnya santai, perlahan-lahan, tidak gerusa-gerusu. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, saya punya dua sifat ini karena saya mengusahakannya atau karena sejak dulu diciptakan oleh Allah seperti itu? Kata Allah, jabalakallah. Itu sudah dicetak oleh Allah sejak awal kamu seperti itu. Bahasa kita adalah udah diprogram dalam otakmu kayak begitu. Sehingga orang seperti itu Pak, nggak usah dinasihati, sudah pasti melakukan dua tadi. Tapi orang yang programnya sebaliknya, untuk bisa melakukan dua tadi perlu berlatih. Melihat orang, wah, wong kayak orang gampang nesu ya, aku tak niru-niru. Nah, begitu pas dia dibikin marah, dia ingat tak tahan. Sebenarnya marahnya muncul Pak, karena sudah program tadi. Wong ini gampang marah, dikit-dikit marah. Misalnya saya sedang ngaji di sini di bawah kipas angin. Ada orang-orang itu yang kurang perasaan Pak. Saya lagi ngaji di Masjid Mujahidin di bawah kipasnya pateni Pak. Batinku nggih kok ya nek wong gablek ngeten iki. Tapi kalau nggih mboten nesu nggih. Ya mau memaklumi lah, manusia memang bermacam-macam. Meng kok ya gablek tidak punya perasaan gitu loh. Namanya ada orang ngaji di bawah kipas, itu dia membutuhkan kipas, kok malah dipateni iki. Yang lebih jelek lagi, baca Quran, masjid gelap, lampu kita nyalakan, kono metu pateni lampune, kurang ngajar tenan iki. Kalau nggih mboten nesu, meng menurut kula wong dablek ra gara-gara ini. Dan menurut saya orang-orang dablek begitu itu rata-rata orang yang jarang pengajian. Orang yang sering pengajian itu perasaannya lebih halus. Karena dari pengajian itu diajarkan halus. Misalnya Rasulullah bersabda, kalau ada orang sholat kamu jangan keras-keras bersuara, ya kan? Nah itu melatih perasaan kita. Mungkin ada orang yang programnya itu ndablek, tidak pedulian, tidak perasaan terhadap orang gitu. Tetapi karena dia ngaji, akhirnya dia terbentuk oleh ilmu yang dia serap, akhirnya program yang sudah terprogram di otaknya berubah maksudnya dia meninggalkan tapi programnya tadi masih ada nah, maka watak itu secara teori tidak bisa berubah, hanya kita bisa meninggalkan dengan sebab kita melatih meninggalkan dengan usaha kita. Ini yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.